Apa kabar semua? Sehat semua? Amin. Baik, kita buka dulu firman Tuhan pagi ini. Matius 2 ayat yang pertama sampai 12. Kita baca kisahnya orang Majus ya. Matius 2 ayat yang pertama sampai 12. Pria dan wanita bergantian, pria benak, wanita ganjil. Sudah ketemu? Langsung ya. 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembahnya. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang merintah Yehuda. Karena daripada mula akan bagi seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersuka citalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diingatkan dalam mimpi supaya dia kembali kepada Herodes, maka mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ada beberapa gereja, beberapa lembaga, dan beberapa tempat sudah merayakan Natal. Kita di sini apa berapa? 24. Ya, tempat saya retreat kali ini setelah pandemi sudah tidak keluar. Nah, jadi kita lihat kisah orang Majus, apa yang terjadi di sana. Orang Majus ini, kalau ini beberapa penafsir mengatakan ada 3, ada 14, kita nggak perlu tahu itu, nggak penting. Tetapi kita mau belajar bagaimana mereka ini bisa sampai kepada Yesus. Jadi orang Majus ini, kalau kita boleh mengerti dalam sejarah, dia adalah orang-orang Persia, bukan bilangan dalam kaum Israel. Mereka adalah dikatakan kalau dalam bahasa aslinya itu mereka tuh kayak Meggio. Jadi mereka itu ahli nujum, astrologi, mempelajari obat-obat seperti ilmu kedokteran. Jadi mereka ini orang pintar, orang bijaksana, raja-raja, dikategorikan imam-imam. Jadi orang-orang yang mempelajari banyak hal pada zaman itu. Makanya saya berpikir sekarang ini zaman sudah tambah maju luar biasa, tetapi zaman itu mereka ini sangat hebat. Mereka bisa menentukan bintang itu. Kalau di sana berarti sebentar lagi mungkin ada tsunami, mungkin di sebentar lagi ada cuaca seperti ini. Jadi mereka sudah pandai melakukan banyak hal dan mereka meneliti. Mereka itu sangat pintar. Nah, orang-orang Majus ini, satu kali mereka mungkin, saya tadi pagi itu bicara dengan suami saya, cerita orang Majus ini kan bukan golongan dari orang-orang Israel, bukan, bahkan dari persemakmuran jajahan orang Israel, bukan. Mereka itu dari seberang jauh Persia. Tetapi mereka ini kenapa kok bisa sampai kepada Yesus? Jadi mereka itu melihat satu tanda. Saya ngomong sama suami saya tadi, Pak Gideon, kok iso dia mempercayai itu satu tanda. Di sana ada raja, ada seseorang yang istimewa, sampai mereka itu nggak naik pesawat loh ya, nggak naik travel,
travel, gak naik apa, jalan kaki mungkin ya. Jadi nggak tahu ada unta atau apa. Jadi mereka itu mengikuti bintang ini, satu bintang ini sangat berbeda. Mungkin mereka sudah terbiasa meneliti dan mengerti. Nah, karena itu ketika mereka sudah sampai di tempat Herodes, yang ngomong gimana? Nah, Herodes itu kaget. Loh, memangnya orang raja kan selain aku, selain gue, katanya Herodes. Ya, terus dia kumpulkan semua orang pintar di situ. Terus orang pintar tuh ngomong gini, iya kalau menurutmu buatan akan ada raja, pemimpin yang akan bangkit. Tapi mereka juga nggak ngerti di mana, gitu ya. Masih nggak paham karena itu belum dibukakan dan belum disingkapkan. Terus Herodes ngomong gini, singkat ceritanya, orang Majus. Sampai di situ dikatakan, ditanya sampai teliti, kok sampai gedu, bahasa Jawanya, kok sampai ngoyo, kok sampai kepingin ke sana, ada apa di sana? Istimewanya apa? Wes gini aja, kamu berangkat toh. Nanti nek kamu tahu tempatnya di mana bayi itu ada, ngomong sampai aku ya. Alkitab mencatat ini tipu muslihat, karena Herodes akan membunuh pada zaman itu anak-anak usia di bawah 2 tahun untuk mencari bayi ini. Jadi saudara, Yesus ini mulai hadir bayi ternyata sudah dapat penganiayaan. Jadi kalau kita ini pengikut Yesus, mengalami aniaya, mengalami pikul salib, mengalami banyak hal karena kebenaran, itu berarti artinya biasa. Ya. Nah, tapi ketika dia terus berjalan, ketemu bintang itu, ya dong, ada bintang besar yang dikatakan ayat 10, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Bintang itu tepat berhenti di tempat di mana bayi Yesus itu Saudara ngerti? Alkitab juga mencatat para gembala orang Majus itu sangat bersukacita ketika bayi itu ada di hadapan mereka. Dan mereka membuka, karena mereka itu raja-raja orang sugih, bukan orang nggak punya. Makanya Tuhan itu memang lahir harus di kandang, itu lambangnya di sana, karena dia dari kaya harus jadi miskin, raja jadi hamba, itu jadi lambang. Tapi Tuhan itu di muka bumi itu dicukupi, bilang sih datang raja-raja, dibuka nih emas, kemenyan dan mur. Pujiannya kan ada emas dan kemenyan dan mur di hadapannya. Ya, semua dipersembahkan kepada Tuhan. Karena diperingatkan dalam mimpi tidak boleh balik ke Herodes, mereka putar cari tempat lain untuk pulang ke negaranya. Saudara coba berpikir, ngapain kita aja paling jauh, Santi mana rumahnya? Hah? Tambak Sari. Kira-kira ini? Hah? 20? 20-an. Ambil sepanjang mereka ngobrol yo. Pira setengah jam yo. Paling jauh Bapak. Endi Pak? Saya pindah tidak. Menganti Gresik. Ya. Tidak tahu ini versi yang gede ini pira suwe. Aduh, mlaku. Paling banter numpak unta. Cuaca kan? Paling cepat sebulan. Paling cepat sebulan. Cuma delok bayi. Apa sih kelebihannya bayi? Di sana ada damai sejahtera. Di sana ada keselamatan. Di sana ada sukacita. Dikatakan di situ, maka bersukacitalah mereka. Bapak Ibu, kalau saudara hari ini mengalami banyak tantangan, bilang aja sama Tuhan. Nek boleh loh Tuhan, tahun ini tak tutup dengan kemurahan Tuhan. Dan ada yang mampu. Baru-baru ini Kalijaten sangat berduka. Jadi mungkin saya pernah bersaksi jemaat saya yang anaknya tenggelam 2 seusia 9 tahun dan 11 tahun itu ganti kakaknya mati. Jadi waktu anak ini ceritanya mungkin sekarang yang Abed ngalami mungkin kemarin ya, pneumonia, sekarang lagi wabah. Jadi anak ini kuliah, malamnya kerja sebagai pramusaji dan bartender. Mungkin kena
asap rokok juga pasif atau apa nggak ngerti, batuk-batuk nggak dirasa, sehingga sudah tidak kuat. Terus kemudian tiba-tiba dia seperti itulah di rumah sakit yang dekat-dekat kami ini kurang, Pak Gideon ngomong harus dibawa ke rumah sakit besar. Waktu di rumah sakit besar dia sudah penuh paru-parunya. Kemudian ceritanya pokoknya intinya waktu dia dimasukkan HCU, kami semua menyerukan trompet doa puasa selama 3 hari. Ayo direbut, karena Pak Gideon ini kan nggak mau cerita semuanya kepada jemaat. Dia pendam sendiri sebagai dokter. Efek dan resikonya mujizat harus ada kalau dia mau hidup, gitu ya. Jadi saya ini sing paling ketir-ketir sama Pak Gideon. Saya berpikir kalau sampai anak ini tidak ada, habis keluarganya. Anak hilang kabeh. Jadi anaknya 3, yang pertama seperti Celo usianya 22, yang kecil yang tenggelam di Sukodono itu yang kapan lalu saya cerita, dua-duanya. 2 tahun ini, nah sakit. Cuma nggak tahu ya, kita ini makanya ini mau saya sampaikan pagi ini. Saudara kalau mau menikmati tahun depan, saudara harus mau dipimpin oleh Roh. Saya ini jadi secara manusia tidak punya kekuatan untuk berharap. Pak Gideon ngomong kita tetap puasa. Di HCU disuruh saya sama suster. Tapi kamu tetap berperang. Anak ini masih bisa nangis, diajak bicara, masih pakai bukan yang ventilator, yang balon itu. Saya kita ulangi dia, serahkan ke Tuhan. Kayak hidup kayak mati-mati. Setelah diserahkan, malam tambah 2, Pak Gideon bicara sama bapaknya. Bapaknya ngomong gini, saya ngomong sama Tuhan. Kalau anaknya namanya Ezra, kalau nggak Ezra atau bapaknya yang jadi saksi, tukar guling, istilahnya tukar nyawa ini. Saya mempertaruhkan ini transaksi sama Tuhan malam itu. Besok pagi 4:30, dilihat masih ada jam 5 dan wah, saya rasa dari opo dia Pak Wawan dia. Yang dikhawatirkan juga istrinya sebab keluarganya masih agama lain. Ya, jadi bisa-bisa kan, kok tambah entek awakmu, bodohmu tambah entek, melok Yesus kok tambah ngono. Yang saya khawatirkan seperti itu. Tetapi saudara, pagi itu bapaknya nangis ngomong gini, saya menebus dosa saya. Pak Gideon jangan lihat saya ini diam, saya ini jahat, saya ini mafia. Kami juga akan lebih kembali. Karena kalau tak parani, ya lari ke wartel, sembunyi di sana. Sekarang dia menyerahkan diri. Saya ngomong, oh Tuhan terima kasih. Di balik ini semua ketemu pasal. Ngerti pasal? Bongkar pasang itu loh. Oh, ketemu bapak ini. Bapak ini wong pinter, jadi dia penggerak massa. Orang itu iya ganteng, tak ada ngomong ya. Jadi kalau misalnya mau nyutik Pak Jono dia yang gerak otaknya. Otak kayak 2 SD saat ini, atau pabrik ini, atau balik pokok, itu mau pilih dia itu. Ngeri ya. Jadi dia bisa menggerakkan burung. Dia yang belum lagi dia mengambil jatah orang. Jadi dia ini kayak Sakeus, cuma dia kejam caranya. Saya ngomong terima kasih Tuhan, dibayar harga 3 nyawa anaknya. 1 orang ini bertobat. Saya senang. Besok minggunya ibadah sampai hari ini. Cuma pesan saya, ojo sampai ke tadi bayar 3 nyawa. Kita ini harus bertobat. Tak tahu nanti Tuhan mau bikin apa. Terus mereka izin sama kami, Pak Gideon kalau kami punya anak lagi atau adopsi bagaimana? Oh silakan. Walaupun umur 40 bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan mungkin akan lakukan seperti Ayub juga bisa dibalik anak itu. Ya kan? Bisa tak ngerti. Yang penting Bapak Ibu kecekel, imannya tetap teguh dan dia tetap memutuskan mengikut Yesus. Wes ngono, mati maneh. Jadi kami ini mati 2, tunangan 2, kawin 1, lahir sih toh. 1 mati, lahir 1. Inilah hidup. Jadi hari-hari ini sangat sibuk. Satunya sing 90 gak mati-mati. Diinfus 27 hari. Pak Gideon setiap hari melihat gak mati-mati si ekonomis gugur. Ingat omongannya Pak Daniel ya, Papi ya di sini tegar gugur.
Sing tuwek gak lugur. Kita tidak pernah tahu batas usia kita. Karena itu selama kau hidup lakukan yang baik. Orang Majus ini belum kenal Yesus, tapi dia ketemu Yesus. Dia cari Yesus dengan segala harga yang dia bayar. Cuaca, kepanasan, uang, siap diterkam Herodes loh ini. Kalau dia kembali, kita nggak pernah tahu nasibnya dia. Bisa dibunuh, bisa apapun, kita nggak pernah tahu. Tetapi Alkitab menulis dia bersukacita dan membawa sukacita itu sampai ke rumahnya. Cuma Alkitab tidak menulis dalam sejarah apa yang terjadi dengan orang Majus itu. Tetapi dia sudah berjumpa dengan Yesus. Yang saya tahu ketika orang berjumpa dengan Yesus, hidupnya diubahkan. Saudara, berapa harga yang kau bayar selama mengiring Yesus? Kemarin saya didatangi jemaat, ribut satu jemaat dengan yang lain. Saya ngomong, kowe ra iso mangan ora apa-apa, pekerjaan hilang masih oke. Seperti Pak Wawan ini, jemaat saya anaknya mati masih tegak berdiri. Yang paling angel itu musuh awake dhewe, menyalibkan daging. Harus mengampuni tapi tidak bisa mengampuni. Karena itu perlu kasih Bapa. Kenapa Yesus harus hadir di muka bumi ini lewat peringatan Natal kepada kita semua? Sekalipun tanggalnya tidak tetap dan Natal itu bukan hari kelahiran, tetapi lewat peringatan Natal ini kita diingatkan dia harus hadir. Sebab kehadirannya itu mengubah engkau yang miskin jadi kaya, engkau yang bodoh jadi pintar, engkau yang tidak berdaya dibuat berdaya. Tapi sarannya saudara harus mau dipimpin. Kalau orang Majus ini tidak mengikuti pimpinan roh, dia tidak mengikuti kata roh, diingatkan dia balik, mungkin nasibnya habis. Ya, kita lihat pelajaran sejarah yang lalu. Buka di Mazmur 78. Bagaimana kisah bangsa Israel tadi loh pujiannya. Bukan bumi engkau Tuhan, caramu mencintaiku dalam setiap proses musim hidupku. Apa yang harus dilakukan ketika saudara memutuskan Tuhan, aku mau dipimpin oleh roh? Satu, saudara mau tidak mau harus nurut. Nek tidak nurut, sakarepe dhewe itu namanya tidak dipimpin. Kalau dipimpin yang harus mengikuti kata roh, bukan kata hati. Ada beberapa yang perlu kita dengar, tapi harus disaring. Yang harus kita putuskan mana yang harus dipilih, suara kita sendiri, suara orang lain, atau suara roh. Pilihan di tangan saudara untuk menikmati tahun depan dan menutup tahun ini dengan sukacita. Masih ada kesempatan berapa hari ini di tanggal 10. Masih ada waktu 21 hari. Saudara mengkoreksi, mengevaluasi pelayanan saudara, hidup saudara, pekerjaan saudara, semua apa yang saudara sudah kerjakan. Apakah masih berkubang dalam dosa? Apakah saudara tidak ikut dalam pimpinan roh? Apakah saudara sakar PDW? Kita harus mengkoreksi diri kita. Menutup tahun ini dengan kemurahan Tuhan, melangkah di tahun depan. Nggak peduli, dari tahun ke tahun mesti ngomongannya tahun depan tambah elek, tahun depan gak karuan, harga naik, inflasi, habis ini juga pemilihan presiden, gak karu-karuan, itu gak penting buat kita. Harus terjadi, terjadilah. Mau tsunami, mau banjir, mau beras mahal, mau lombok larang, sembarang kalir naik, sudah tidak pusing. Tetapi ketika engkau mengikuti pimpinan roh satu, Tuhan akan buka jalan yang tidak pernah dibuka. Kita lihat dulu pelajaran dari sejarah. Ayat 1 kita mulai, ayat Mazmur 78. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sendekkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal, aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi akan kami ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. 5. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkan kepada anak-anak mereka. Jadi saudara dan saya harus tidak bisa ditawar mengenalkan pengajaran Kristus kepada anak-anak berulang-ulang. Ya, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak
bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka. Jadi turun temurun kepada anakmu sampai nanti ini siapa? Anak ini siapa lagi? Lari namamu dulu, belakangnya Mas Yono. Felicia tolong jenengmu Felicia enggak? Felicia nanti punya anak, ceritakan sama anakmu bahwa Yesus baik, bahwa Yesus melakukan banyak hal, bahwa perbuatannya itu mulia, ya. Jadi katakan dulu ayat 8, dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Hatinya tidak tetap. Kalau engkau mau dipimpin roh, hatimu tetap. Kemudian jangan banyak bicara, jangan protes, jangan membantah, jangan memberontak. Sekali berontak bayare nggak ngerti filosofi. Sekali saudara protes, saudara ngulang lagi. Ini yang paling sulit mengiring Yesus. Bani Efraim pemana-pemana yang bersenjata lengkap 9 berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban di tanah Mesir, di padang Zoar. Ini perbuatan Tuhan, ayat 13 mulai. Dibelahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan, dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang, dan semalam suntuk dengan terang api. Dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudera raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu, dan dibuatnya air turun seperti sungai. Ketika bangsa Israel dikatakan dipimpin oleh tangan yang kuat, Mesir itu mengejar dengan 600 kereta berkuda yang terkenal gagah perkasa. Tidak ada apa-apanya ketika tangan yang kuat itu dinaikkan. Pertanyaannya, apakah tangan yang kuat dinaikkan itu engkau hormati dan engkau tunduk untuk mendengarkannya? Mereka mengatakan yang tidak-tidak. Apakah kau akan kirim kami Musa mati di Mesir di padang gurun ini? Makanya Tuhan ngomong, lihat keselamatan yang dari mereka. Untung gak ditangkap malaikat mati. Makanya hati-hati dengan mulut kita ketika saudara mengalami tekanan, ketika saudara mengalami hal-hal yang tidak nyaman. Mulut ini kurang ajar, ngomong mesti ngawur. Sakarepe dhewe minta matilah. Wis opo hanya potoi sembarang gak karu-karuan. Untung gak ditangkap malaikat. Jadi Tuhan ngomong, belah laut ini, jalan. Orang Mesir yang melihat hari ini gak akan melihat lagi. Ayat 17, tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia dengan memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di padang kering. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menurut nafsu mereka. Mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang Ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai, tetapi sanggupkah Ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya? Kan kalau lebih kurang ajar. Mulut yang tidak berterima kasih, nantang Yang Maha Tinggi. Mereka tidak tahu sampai Alkitab menulis bumi adalah tumpuan kakiku. Sakira gedene Tuhan, bumi sak menit gedene diidet Tuhan ini ya. Sakira gedene Tuhan, jam tangannya Tuhan sakira, coba bayangno. Ngono kok manusia gak dewet tidak dipites. Sudah tak omong ya. Sampai saya itu bangga-bangga sama jemaat saya, aku loh pemilik Siti Khodijalis, kata jemaat saya. Oh, Siti Khodijalis di rumah sakit ini. Aku pemilik RSAL, pilih RSAL. Ya Allah. Tak kasih tahu saudara ya tiroidku wis waras. Tapi aritmi tinggal sedikit. Aritmi irama jantung burung mari, ya. Nek aku ngomel lah tadi. Saya menstruasi panjang 2 minggu selama 4 bulan. Disuruh USG Pro. Dia nak miumi, dia gak ono loh. Saya ingat tuh miumi kecil. Kemarin saya nyoba di alamat KT Preso Dokter Internis. Aku naik gunung kandungan untuk biomedi. Saya ke dokter kandungan. Bu, rahim ibu ini memang ada miumnya. Tapi kalau menurut pemeriksaan dokter, menstruasinya bukan karena menstruasi panjang, bukan karena mium, tetapi ada mungkin sedikit benjolan di belakang rahimnya karena hormon. Jadi saya disuruh minum pil
So, ada ya. Tapi bel kabeh gak sing murah, sing larang, sing 250. Haleluya. Terus aku ngomel ngono, sakarmu dok, wis daripada ngomel ngamprem iki terus. Nah, tak kasih tahu saudara. Terus saya pulang, dokternya kadek pas tak parani itu sumang ngomongin mandu-mandu gak jelas. Dok boleh minum pil KB, boleh, semua baik, nanti saya cek lagi 2 bulan. Wis lah, aku mau pagi dok, sudah pada rumah sakit Bahmat, ini tempat bawa mosok. Jadi pemilik RSAL aku iki koyo juragan RSAL, koyo rusak cekluk-cekluk iki aku ro tak omongi. Saking apale RSAL kasih tahu. Nah, saya berpikir, lapo kok aku sakit. Terus ngomel gitu, terus sembuh tak ngomel enggak. Sembuh diri sak diri itu. Dokternya sampai ngomong, saya bisa memastikan tiroid dan aritmi jantung nggak ada hubungannya, beli sendiri. Tiroid ibu sudah sembuh sejak 2022 Desember kemarin. Loh dok, aku sih pacar lemu. Soalnya sama dokter kandungan disuruh diet. Sebab kalau kegemukan itu ya, bukan orang gemuk, itu di rahimnya bisa menebal, gitu loh. Saya stres belum mau coba ini fatty liver, fatty liver. Apakah kalau itu lo Google, lo Alkitab Iya. Makanya saudara harus memutuskan, dunia katakan, dirimu katakan, firman katakan, yang kau pilih mana? Dunia dokter ngomong penyakitmu ini. Dunia ngomong, gue gak bisa tuh omah, anakmu gak bisa terus sekolah, pekerjaanmu ngono gak ada pekerjaan, gue tetap ngontrak, gue tetap ini dan sebagainya omongan. Dirimu ngomong, oh iya aku goblok aja turunannya goblok, masa ngono? Oh iya kancane aku gak bisa matematika selamanya enggak. Jiwa ini saksinya. Dia kena matematika nangis. Aku mana soal cerita, boleh kok diturun. Dalam nama Yesus tutup berhenti, saya gitu. Saya dulu soal cerita sih ngajari kok Yusa. Gak ngerti seperti gambar setengah kedin dia begitu. Terus diajari kok Yusa gini. Siku ya roti siji dibagi telu, ambil roti siji dibagi loro kedin. Bintang, oh ya gede setengah berarti gitu loh. Untung saya, tapi kan semakin memudar. Bapak saya, Pak Papi Daniel, kalau matematika kadang-kadang aku gak sampai kadang. Anakku ini ternyata dia salah asuhan. Pengumuman Rita sudah tak ikut saya. Nah setelah saya pegang, ya dia salah asuhan. Rita caranya mengajar salah, anak disuruh menghafalkan hasilnya. Jadi ini angka diubah usia 7 keliling. Untuk Bapak Sabar bin Ajaib, pinter matematika tak kayak gue, ya tak? Nah diajari pinter lah dia, ulangan bagus nilainya. Jadi nggak ada anak bodoh, nggak ada sakit, nggak ada kesusahan. Itu diciptakan kuasa kegelapan, keputusan di tanganmu. Engkau mau pinter, engkau mau diberkati, engkau mau menikmati banyak hal. Keputusan firman, surga, bukan engkau, keturunanmu yang banyak dosa ini, kutuk ini yang kau bawa, atau orang lain mengklaim. Mungkin kenyataannya hasilnya oke. Mungkin kenyataan kau tak punya pekerjaan. Mungkin kenyataan kau banyak mengalami tantangan. Tetapi kalau Tuhan masih ingin kau hidup hari ini, berarti kau hidup untuk Tuhan. Itu saja. Yesus saja dicukupi kok. Mau butuh apa ada, mau butuh apa ada, butuh apa ada. Engkau ya gitu, gak usah lebih-lebih. Sing penting kayak butuh apa ada. Itu saja. Jangan terlalu berpikir berat, nanti stres ya. Nah, jaga mulutmu. 21. Sebab itu ketika mendengar hal itu Tuhan hati-hati lo ya. Ojo sampai Tuhan gemas sama saudara. Nek dituturi kudu nurut, anak-anak dengar ya. Kalau ada nasihat harus nek mboke gemas paling bater kamu dibawa norotan, dipecut, diusir. Tapi nek Tuhan sudah gemas, kamu bayarnya mahal. Api menyala menimpa Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel. Sebab mereka kenapa? Tidak percaya dan tidak yakin akan keselamatan dari hari ini. Pertanyakan diri saudara sendiri, apakah engkau masih percaya sekalipun engkau nyanyi luar biasa, sekalipun engkau baca Alkitab setiap hari, sekalipun engkau masih duduk di sini? Tanya dirimu, sih percaya? Ketika engkau mengalami sesuatu yang baik, engkau masih bisa percaya. Makanya Daud itu ngomong gini, aku menguatkan kepercayaanku kepada Tuhan. Karena kepercayaan itu bisa goyah.
kena badai, kena tsunami, kena kerikil kecil kesandung, bisa goyah. Bisa saudara itu mikir, iso gak ya? Mampu gak ya aku ya? Tutup gak aku nyekolah anak-anakku sampai gede? Ayo, awal-awal enggak. Tapi berapa kali engkau berucap ini di tahun-tahun dulu, tahun-tahun yang lalu? Hari ini tahu enggak? Tahun lalu kan ya ngomong ngono sih. Benar enggak? Ayo dipikir sih. Tahun lalu ngomong apa sih? Iya. Pancet ae, muter ae negara iki ekonomi lak ngono. Paling mau wedok ya nek dapur ya lombok larang. Kok balik ke maneh. Iya toh? Berambang larang, berambang tuh kemarin gila-gila pernah 60 kan atau berapa itu 50. Terus juga pernah gak ada harga ini mau 1.000. Sekarang itu. Karena saudara ngikuti arus dan ngikuti pimpinan roh. Iya. Karena minyak larang ya mesti fokus tuh. Kalian makan ya wis harus tetap hidup. Ya sudah. Maksudnya nikmati saja. Ayat 23. Maka ia memerintahkan awan-awan dari atas membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Kalau kau sudah tidak bisa bekerja dan menghasilkan uang, mana bisa turun? Gak pakai duit. Ada hal-hal yang gak pakai uang memulainya. Dulu saya berpikir usaha itu gaya duit, harus utang utang dan segala macam. Saya memulai dari minus, gak punya uang. Beli tepung aja gak bisa. Karena itu saya pakai alasan gini. Gak, boleh tuku tepung, keliru gawe, teman-teman kan duit ya toh? Kan gitu masih logika ya. Jadi itu tak alasan, tak kirim ke Probolinggo tanpa orang dikenal sama kamu. Masa nak barang itu? Gawe, gak gawe males kan berarti. Telur lengkap, ceras, blueberry. Terus alasan mana apa? Bantat tuh gak berarti, gak bisa aku bodoh memang. Menua? Akan alasan. Jiwa itu kalau saya marahin banyak alasan, bukan kami banyak alasan. Karena sebenarnya engkau bisa, tapi engkau nggak mau, gitu kan? Dikerjakan. Aku suwe loh ya, kadang bilang betul. Sudah tak kasih tahu ya, loh, jam terbangku hotel saya nih Pak. Oh, ya. Tak tolak sampean. Minggu ini saya tolak 600 piece hotel Paris. Karena Tuhan nomor 1 buat saya. Aku coba beberapa posisinya ini kalau bisa awas gak turun. Terus melakukan terus beliau ini. Kamu ngomong tidak berhenti besok saya harus tidur. Masuk nggak pelayanan pun harus tidur. Kan begitu. 600 piece loh nggak main-main tuh. 2 juta lebih ke atas 3 juta. Hotel itu tidak punya mahal, punya murah. Bayar sak bulan bisa. Dari mana? Tuhan yang menggerakkan. Saya ikut saja pimpinan Tuhan. Dari tidak bisa sampai bisa. Dari bodoh sampai pintar, dari tidak ngerti dibujui. Makanya Fanny itu tuh ngomongin Evan, kowe ngapo buka YouTube, kowe goblok aku udah dibujui. YouTube juga kan, mocon. Oh iya sih, mosok garam 2 sendok lah ya. Keliru ngetik iso. Lah ya, makanya kabeh itu Tuhan sing ngajari. Dadi wong ojo kaku-kaku, masih ono laos ya dadi lode. Loh iya, Pak saya itu kaku, enggak ada laos satu enggak masak. Jadi kita ini fleksibel gitu loh, ikuti irama Roh Kudus. Saya terkenal bodok saya bodok Cino. Maksudnya kita bodok juga. Ya. Nah, enggak, aku bodok Cino tak raja. Jadi ini diraja nggak merasu, jadi di blender nggak enaknya diulek-ulek tamas. Kok ngomong, bukti ini pangananku ayu. Karena yang mempromosikan siapa? Saingan saya banyak, sampai kilo akeh. 2 minggu, 1 bulan pernah tidak jualan. Ketika saya puasa masuk hari ke-33, singa kuat desa abad itu ya, dari lantai 7 boom jatuh. Besok itu dolan mana? Burung hantu nyata gede sampai nih dolan di Pak Gijo di atas. Wos 1 bulan saya mengusir burung hantu itu. Badi ini pokoknya cukup biroseku. Manusia masih jahat seperti itu. Tetapi kita punya Tuhan yang hebat, membelah laut. Apa yang tidak bisa dibelah oleh hidupmu? Baca terus ayat 26. Ia telah menghembuskan angin timur di langit dan menggiring angin selatan dengan kekuatannya. Ia
menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu banyaknya. Hujan daging loh Bu. Sampai ini hujan gue, baru tahu ya, hujan batu ada ya di sini kemarin kapan itu di Citraland. Hujan daging baru tahu toh? Minta Tuhan hujan daging. Ini loh, sampai muntah-muntah. Dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir di laut. Ia menjatuhkannya ke tengah perkemahan mereka sekeliling tempat kediaman itu. Mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Mereka belum merasa puas. Gitu, kurang ajar manusia. Sedang makanan masih ada di mulut mereka, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Ia membunuh gembong-gembong mereka dan menewaskan keturunan mereka. Ayat 32. Sekalipun demikian, mereka masih saja berbuat dan tidak percaya kepada perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Sebab itu ia membuat hari-hari mereka habis dalam kesia-siaan dan tahun-tahun mereka dalam kekejutan. Dan seterusnya nanti saudara baca dulu. Kasih tahu ya, saudara suami istri mantel ini sih, efeknya paling banter besok, paling banter biaran bis. Tapi Tuhan sudah marah. Jangan bikin Tuhan panas. Minta Tuhan kemurahan Tuhan itu satu hari ini untuk mengkoreksi banyak hal. Apakah kita masih di dalam dosa? Apakah kita tidak bisa menjaga mulut kita, pikiran kita, hati kita? Apa kita masih bisa percaya? Kalau saudara mulai tidak percaya, apakah engkau masih minta kekuatan untuk menguatkan kepercayaan kepada Tuhan? Karena menguatkan kepercayaan itu sangat penting. Ketika engkau memutuskan dipimpin oleh Roh, Galati ngomong gini, maka turunlah damai sejahtera itu atas engkau. Damai sejahtera itu bicara sukacita, bicara kebenaran, bicara kasih Allah. Nek damai sejahtera itu berjalan bersama engkau. Makanya Musa ngomong gini, bila engkau tak besertaku, kami tak mau berjalan. Tuhan ngomong gini, Musa berangkat toh? Gak Tuhan. Nek Tuhan tidak di depanku, tidak berangkat. Nah, kita ini sekarang sedang berjalan bagaimana modelnya? Tuhan di depan atau kau di depan? Atau pekerjaanmu di depan, atau keuanganmu yang di depan, atau kedudukanmu, atau siapa yang ada di depanmu? Kalau Tuhan di barisan depanmu, aman jalanmu. Tantangan tetap ada untuk mengokohkan langkahmu, menguatkan imanmu, membuat sayap-sayapmu ini tegak berdiri. Saya ngomong sama Tuhan, kalau aku boleh sehat total, nek Tuhan tidak mencabut bisa karepmu. Pokoknya hidup tetap untuk Tuhan. Itu aja. Tidak ada yang bisa kau pertahankan. Saudara masalah boleh milih. Kayak si kemarin itu yang oleh Tuhan, matinya sesuai. Ditunda. Saya menangi yang umur 90 itu sampai menutup mata. Loh, orang itu saking katanya mati jadi gak mati soalnya semangat hidupnya tinggi. Saudara ngerti? Terus ambekan loh. Bisa? Gak suka loh, ini mana? Kalau ya jadi ini jauh saya boleh mati. Nah, ngomong dia gak mati-mati. Wes dikumpul kuat be. Tuhan ngomong doakan sebab dia dulu pernah di Gunung Kawi. Dolanan, gak apa-ngapain, gak nyembah setan lampau gak dolanan, gak tahu dia kesambut apa. Dan itu dibawa dia ke ular di sini saya lihat di mana pundaknya itu. Terus mari ngono ya ngomong, mati kan, gak gelem mati. Aduh, Tuhan Yesus tolong. Saudara, minta Tuhan penyertaan di tahun depan. Mungkin saudara ini akan pernah saudara minta, tapi kadang-kadang kita tuh lupa. Bulan Januari minta penyertaan, bulan Maret ngaku diri, bulan April jalur penyertaan mana, bulan Oktober belum mana. Saudara terus memperbarui perjanjian saudara dengan Tuhan. Saudara terus ngomong, tidak tanpa engkau aku tidak mampu. Minta penyertaan Tuhan sepanjang umur hidupmu sampai garis akhir Tuhan memanggil engkau Tuhan. Sehingga engkau tetap didapati, tetap setia, tetap percaya, tetap kuat, menurunkan warisan ilahi kepada anak cucumu atau kepada siapa saja yang kau cintai. Sehingga setiap orang ketika kau berjalan, kau berdamai. Tahun ini tutup dengan kebaikan Tuhan. Kita pujikan pujian, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang izin. Dan langkahku diatur oleh Tuhan. Minta langkahmu diatur oleh Tuhan. Kalau saudara mungkin banyak salah jalan, tidak apa-apa.
minta ampun sama Tuhan untuk dibayar harganya. Saudara menikmati negeri yang ada di depanmu, yang dibentangkan di depanmu. Semua yang pernah dicuri oleh iblis, jangan itu kau rebut kembali. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kerjakan itu, minta penyertaan Tuhan untuk melewati tahun demi tahun, musim demi musim. Dia